Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang etika penuntut ilmu, disarikan dari kitabnya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, yaitu kitab Al-Mukhtasar fi Fiqhil Islam. Jadi untuk orang yang menuntut ilmu, satu, perhatikan cara duduk. Jadi kalau dalam beberapa hikayat disunahkan memang duduknya adalah bersila. Nah, kalau kita sekarang membahas tentang yang ada di sekolah, mungkin etikanya sekarang disesuaikan gitu ya anak ya. Kemudian memperhatikan kehadiran, tempat, dan etika duduk dalam mengikuti majelis ilmu dan zikir di masjid. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW duduk di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah 3 orang. Kemudian 2 orang menghadap kepada Rasulullah, sedangkan satunya pergi. Kata rawi hadis, keduanya berhenti di depan Rasulullah SAW. Adapun satunya ketika melihat ada lowong di lingkaran majelis, ia menempatinya. Dan yang satunya duduk di belakang mereka, sedang yang ketiga mundur dan pergi. Ketika selesai, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan 3 orang tadi?" Salah satu dari mereka menjawab, "Ya Rasulullah, salah satu dari mereka berlindung kepada Allah, sehingga Allah melindungi. Adapun yang satu lagi malu, maka Allah pun malu darinya. Sedangkan yang terakhir, ia berpaling, maka Allah berpaling darinya." Ini seperti hal yang kita pelajari. Nah, ada beberapa bab yang telah kita pelajari bagaimana etika dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalian sudah pernah hafalan tentang dalil ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimur rajulur rajula mim maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu fatawassa'u." Tidaklah seorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia mendudukinya, akan tetapi lapangkanlah tempat duduknya dan luaskanlah. Jadi ketika ada teman-teman yang bergerombol, jangan bilang, minggir, tapi bilang, permisi, bisa nggak duduk di sebelah sini. Seperti itu etikanya anak-anak ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia kembali lagi, maka ia lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Tempat duduknya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami duduk di tempat atau di majelis yang kosong." Istilahnya tidak boleh ngendeh lah kalau bahasa Jawa. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang duduk di antara 2 orang kecuali dengan seizin keduanya." Karena hadisnya hadis hasan ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 4844. Kemudian dari Asyurad bin Suwaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku saat aku duduk seperti ini. Nah, tangan kirinya di belakang punggung begini, atau begini. Itu maka aku duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggung bersandar telapak tanganku. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah?" Nah, betapa banyaknya siswa ketika thalabul ilmi di sekolah, dia duduknya seperti itu. Nah, jadi jadikan Ramadan sebagai momentum untuk merubah diri menjadi yang lebih bagus, enak ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik meninggalkan yang lainnya, karena yang demikian menyedihkannya." Banyak kan ketika kita berbicara, tiba-tiba kita berbisik dengan teman sebelahnya. Jangan melakukan hal yang seperti itu kan ya. Tersebut muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 6290.
cara duduk, memperhatikan kehadiran dan lain sebagainya. Ada tentang duduk melingkar di majelis zikir atau majelis ilmu. Kita seringkali kalau di dalam rohis kita membahas sesuatu dengan cara bersila dan berputar. Arartum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqu dzikri. Jika kalian melewati taman-taman surga, hendaknya kalian berzikir sebanyak mungkin. Mereka bertanya, apa taman surga itu? Beliau bersabda, majelis-majelis zikir. Jadi sukalah kalian tentang majelis-majelis zikir, enak ya. Bukan karena berkumpul-berkumpulnya, tapi mendapatkan ilmu dan hikmah. Kuncinya lagi bagi seorang pelajar yaitu memuliakan ulama dan orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi kalau kita meninggikan suara kepada orang tua kita atau kepada guru kita, ingat dalil ini akan menghapus sebagian amalan dari kita. Itu sebabnya sunnah ketika dipanggil oleh guru kita mendekat, mendekati sang guru ketika menerima nasihat, dinasihati. Ihdiru adz-dzikra wadnu minal imam fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannah wa inda khalaha. Hadirlah majelis zikir dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh dari majelis zikir dan imam sehingga dia diakhirkan dari surga walaupun telah memasukinya. Kan? Nah, jadi kalau thalabul ilmi ini harus ada etika-etikanya, tidak bisa seperti baca Google, lihat YouTube. Wah, itu nggak pakai akhlak nggak apa-apa. Tapi kalau bersinggungan dengan thalabul ilmi, dengan guru, maka wajib kita memegang prinsip-prinsip atau akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasul kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang sudah lanjut usia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sahabat lambat memberikan jalan untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna malam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Itu sebabnya di dalam sekolah jangan sampai ada senioritas dan junioritas. Nanti akan menimbulkan yang namanya bercak-bercak ketidaksukaan, kecemburuan, rasa persaingan. Maka wajib bagi senior menyayangi junior, mengajari tradisi-tradisi sekolah yang baik. Jangan nanti contohnya nih ya, jangan mentang-mentang sudah kelas 12 kemudian OSISnya kelas 11, ketika ada kegiatan class meeting, biasanya ada waktu-waktu libur, tidak ada sama sekali yang kelas 12 karena menyepelekan atau meremehkan kegiatan itu diadakan oleh kelas 11. Biar aja nggak masuk karena fakultatif kan, seperti itu. Jadi meremehkan kegiatan yang diadakan oleh adik kelasnya itu tidak boleh ya nak ya. Itu tidak pernah diajarkan akhlak-akhlak yang seperti itu. Kalau tujuan kalian sekolah adalah menjadi orang yang baik, maka niatkanlah kamu menjadi orang yang baik. Tidak tersinggung ketika dinasihati, tidak baper, mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan, meskipun itu kepada orang yang lebih kecil. Unzur maqala wala tangzur maqal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Jadi belajar tentang akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah ketika orang thalabul ilmi. Hendaknya kamu meminta manusia untuk memperhatikan. Kemudian beliau bersabda, setelah aku meninggal, kalian jangan kembali kafir, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Merujuk, nah ini istilahnya sebenarnya kita itu jangan meninggalkan ulama, memperhatikan ulama, mensilaturahim. Jadi kalau sama guru-guru itu dijalin silaturahimnya. Jangan cuma guru difungsikan sebagai pengajar, tapi ketika misalnya apa ya, lebaran tidak pernah bersilaturahim kepada guru, tidak pernah membacakan tawasul Fatihah kepada guru-guru kita, tidak pernah mendoakan guru-guru kita supaya sehat. Nah itu tuh
Tidak boleh itu. Jadi guru itu harus dibacakan Fatihah selesai sholat, mendoakan kesehatan beliau supaya umurnya panjang dan bisa membimbing adik-adik kelasnya. Kemudian silaturahim, tidak harus menunggu lebaran, bisa kapanpun, ya. Kemudian ketika kalian tidak mengetahui sesuatu, maka rujuklah kalian kepada orang alim. Apakah, sekarang pertanyaan begini, apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Kan tidak sama. Sama orang yang pernah mondok di dalam pesantren dengan orang yang menuntut ilmunya dari YouTube dan Google. Tidak sama. Secara spiritual itu tidak sama. Kalau kecerdasan atau ilmunya mungkin sama, tapi pemahaman terhadap latar belakang sebuah ilmu itu tidak bisa disamakan. Jadi seperti kata Allah ya, apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Nah, ini tidak sama. Apakah sama orang yang pernah belajar dari gurunya dengan orang yang hanya belajar dari Google dan YouTube? Nah, itu pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati dari orang yang thalabul ilmi. Barang siapa yang tadi ya, dari Ibnu Abi Malikah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar sesuatu yang tidak dimengerti, dia selalu merujuk kepada Nabi. Itu Aisyah bisa langsung tanya pada Nabi, atau sahabat-sahabat yang bisa langsung tanya kepada Nabi. Bagaimana dengan kita yang zamannya sangat jauh sekali dari Nabi? Nah, maka kita tanya kepada ulama. Tidak ada anjuran tanya pada ulama, kita langsung mengikuti Al-Quran dan hadits lah. Bagaimana kita bisa memahami langsung dari Al-Quran dan hadits, sedangkan pengetahuan kita sangat terbatas? Harus bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu ulama-ulama yang pernah belajar langsung dari gurunya ke gurunya, di sanadnya tidak terputus. Beda. Kalian mungkin ilmu itu bisa kok nak belajar dari HP. Udahlah bu, nggak usah sekolah. Toh media pembelajaran banyak di YouTube, banyak di Google. Lah terus ngapain kalian sekolah gitu kan? Lihat aja di YouTube, di Google, terus cari kerja, terus mengabdi pada masyarakat. Nah, apakah sama orang yang belajarnya seperti itu dengan yang langsung sekolah? Nah, itu bisa saja dijadikan analog bagaimana etikanya orang yang thalabul ilmi seperti itu. Nah, kemudian biasakanlah orang yang thalabul ilmi itu membaca Al-Quran. Nah, lebih bagus lagi menghafal Al-Quran dan pelajaran lainnya. Sebabnya dalam keterbatasan sama-sama yang kita miliki, kalaupun tidak bisa menghafal Al-Quran, dibiasakan kita literasi atau tadarus sedikit saja dalam ayat-ayat Al-Quran dan setoran hafalan mulai surat An-Nas sampai Al-Asr. Nah, semoga kalian nanti lulus ada bekalnya, karena ibu itu numpang jariah di kalian itu dari ayat-ayat itu, dari hafal-hafal surat-surat pendek yang minimal bisa untuk sholat tarawih. Nah, itu kan banyak tuh nak surat-suratnya. Atau kalau ngimami jadi bervariasi, meskipun yang dihafal hanya surat-surat pendek, karena ketika kita mengimami kan sunnah, nggak panjang-panjang ya. Nah, ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafasayyan minal ibili fi uquliha. Ikatlah erat-erat Al-Quran demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia lebih cepat lepas ketimbang unta dari ikatannya. Maka untuk orang yang thalabul ilmi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 ilmu. Nah, ilmu yang pertama aku sebarkan, dan yang lainnya jika aku sebarkan maka leherku ini dipotong. Jadi ada ilmu yang harus disebarkan, ada mungkin strategi yang khusus untuk Abu Hurairah. Nah, yang disunahkan lagi untuk orang thalabul ilmi ya, ini biasakan mencatat ilmunya. Nah, kalau ilmu itu tidak kamu catat, ya itu tadi, lepas, lebih cepat lepas ketimbang unta dari ikatannya, atau anak panah dari busurnya. Kemudian konsentrasi dan perhatikan dengan seksama. Ada kadang kalian menatap guru lekat-lekat, tapi pikirannya berbaur sendiri, hatinya berbincang sendiri, sehingga tidak tahu guru ini ngomong apa ini yang di depan ya. Inna dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Surat Al-Qaf ayat 37.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Tuh, yang dengar yang menyaksikan gitu. Nah, jangan dengar nggak disaksikan atau menyaksikan tidak mendengar. Nah, jadi di kelas jangan melakukan hal-hal seperti itu ya. Kemudian pada zaman dulu nih, orang melakukan perjalanan menuntut ilmu itu terbiasa menanggung beban berat dalam menuntut ilmu dan selalu bersikap rendah hati. Ini yang hilang dari kita ya. Dulu orang jungkir balik, jadi buruh tani, berjualan di pasar yang kadang laku kadang tidak, menjadi kuli bangunan. Tujuannya hanya untuk menyekolahkan anak, bayar biaya pendidikan anak gitu. Nah sekarang kita sekolah sudah gratis, tapi malah tidak kuat beli apapun. Nah ini jadi pelajaran buat kita sendiri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Musa berada di tengah-tengah Bani Israel, datanglah seorang lelaki seraya berkata, apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih pintar dari kamu? Kemudian Musa menjawab, tidak. Tapi Allah mencegah ketakaburan itu sambil mewahyukan apa? Ya, ada hambaku yang bernama Khidir. Itu sebabnya Nabi Musa dengan bersusah payah dengan petunjuk ikan paus yang dijadikan petunjuk oleh Allah dalam mencari keberadaan Nabi Khidir. Tuh. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang yang thalabul ilmi, yakni bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak hanya sekedar hadir di sekolah, tapi harus memiliki yang namanya ghirah, semangat. Nah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau di hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alni an hadzal hadits ahadun awwala minka lima ra'aitu min hasika al hadits as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati atau jiwanya. Nah, jadi itu pentingnya ilmu itu tadi ya. Dicatat, ikhlas, memperhatikan kata-kata guru. Dan kadang kita diam di kelas itu karena kita sudah tahu materinya gitu. Kemudian kita merasa udah nggak usah tahu. Nah, tapi itu nanti kemudian mempengaruhi poin guru. Dikiranya siswa yang diam itu satu tidak paham, yang kedua sudah mengerti. Jadi bertanya aja lah, aktif aja lah di kelas. Meskipun sudah tahu, tanyakan aja. Karena guru itu yang diperhatikan adalah keaktifan siswa tersebut dalam mencari tahu atau penasarannya terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian kalau malu gimana Bu? Nah, meminta orang lain untuk bertanya jika ia malu bertanya. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku seorang lelaki yang banyak keluar madhinya dan aku malu menanyakan hal ini kepada Rasulullah melihat kedudukan putrinya Fatimah. Maka aku meminta Miqdad bin Aswad untuk menanyakan kepada beliau. Nah, tapi Ali bin Abi Thalib ini malu mau bertanya tentang banyaknya keluar madhinya karena ada Fatimah. Maka aku meminta Miqdad bin Aswad. Nah, sahabat Ali minta kepada Miqdad bin Aswad untuk menanyakan kepada beliau. Maka Rasulullah menyampaikan jawabannya melalui Miqdad. Miqdad menyampaikannya kepada Ali. Cucilah kemaluannya, kemudian berwudu. Jadi ada mediatornya. Nah, jadi itu ya. Yang terakhir, jangan lupa zikir dan doa penutup majelis ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap kali berdiri dari majelis selalu mendoakan sahabat-sahabatnya dengan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min dha'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna.
amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa masih ada beberapa etika yang disampaikan. Salah satunya tidak boleh berjalan mendahului guru, tidak boleh menceritakan aib guru, tidak boleh banyak hal. Nah, nanti dalam ilmu ta'lim, ilmu ta'alim, tapi kan ini kita lagi baca tentang syarahnya at-tuai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.